Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Hesti di Magelang. Mbak Hesti menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami oleh kakaknya, namanya Mas Trisno. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2000-an, di mana pada saat itu Mas Trisno itu kan usianya udah lumayan cukup dewasa lah, udah sekitar 25 tahun. Dan pada waktu itu juga Mas Trisno itu lagi berhubungan, lagi deket dengan seorang perempuan. Anggap aja namanya Lita gitu, Mbak Lita. Ini Mbak Lita ini tinggal di kampung sebelah. Nah, mereka hubungannya sepertinya sudah tampak serius. Mbak Hesti tentu saja senang deket juga sama Mbak Lita itu. Karena Mbak Lita juga sering main ke rumah. Kalau misal Mas Trisno-nya ndak ada ya mainnya sama si Mbak Hesti gitu kan. Udah kayak dianggap keluarga sendirilah. Mereka sendiri si Mas Trisno sama Mbak Hesti pacaran waktu itu udah sekitar 4 tahun. Dan memang akan ada rencana untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Ya, seperti hari-hari biasanya, Mas Trisno itu dalam 1 minggu bisa lah mungkin ngapel 2-3 kali. Nanti sisanya gantian, biasanya Mbak Hesti yang main ke rumah. Cuman kalau Mbak Hesti main ke rumah itu kan biasanya mainnya tuh sore. Kalau enggak pagi, misal minggu, kayak gitu. Nanti pulangnya diantar sama Mas Trisno sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Nah, itu nanti di sela-sela itu gantian Mas Trisno yang ke sana. Ya, seperti disebutkan tadi, hari-hari yang normal seperti biasa. Jadi pada malam itu, bukan malam minggu, tapi malam-malam biasa. Sepulang kerja, Mas Trisno pun istirahat sebentar ya. Dan waktu itu mungkin kurang lebih sekitar jam 7 kurang, jam 7 malam kurang. Ini pamitan ke bapak sama ibu. Pak, Bu, aku mau ke rumahnya Lita, kata si Mas Trisno. Ya sudah, bapak sama ibu pun merestui seperti biasa. Hati-hati no, gitu kan. Berangkatlah Mas Trisno malam itu dengan sepeda motornya. Hari musim itu lagi musim kemarau, jadi nggak musim penghujan. Berangkat Mas Trisno ke sana, di rumah pun tidak ada firasat apapun. Biasanya Mas Trisno tertib itu kalau misal lagi ngapel itu jam 9 malam itu maksimal itu udah pulang. Jadi sampai rumah, bahkan belum jam 9 itu udah sampai rumah. Intinya tertib lah, yang penting setor, ngobrol sama Mbak Lita, habis itu ya udah ngobatin kangen doang, terus pulang gitu kan. Nah, ini tumben malam itu setelah Mas Trisno pergi ke sana, ibu sendiri itu memang sebenarnya ada firasat, tapi waktu itu nggak kepikiran. Ibu itu kan beli es teh, dan es tehnya itu biar tetap awet, kan belum habis ya, itu dimasukin ke dalam kulkas. Nah, malam itu sekitar jam 7:30 lah, belum lama setelah Mas Trisno pergi tadi, ibu mau ngambil itu es tehnya dari dalam kulkas dan tiba-tiba kepleset, gelasnya itu jatuh gitu. Jatuh blentrang, gelas itu pun pecah. Tapi ya nggak ada firasat apapun, itu nggak dianggap sebagai firasat atau bagaimana gitu. Anggapnya semuanya ya normal, itu gelas karena memang ceroboh atau bagaimana akhirnya gelas itu terjatuh. Nah, sudah sampai kurang lebih sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam kan biasanya Mas Trisno itu udah pulang. Lewatlah 5 menit, 10 menit. Kok belum pulang ya? Sampai sekitar 9:30. Jam 9:30 kurang, ibu itu udah mulai ngomong, udah ada suara. Mbak Hesti kan udah di kamar ya, dia tuh udah baring-baring siap mau tidur juga. Itu udah mulai ada suara, "Pak, kok Trisno belum pulang ya Pak ya?" "Iya ya Bu ya, tumben ya Bu ya," kata bapak juga begitu, udah jam 9 lebih kok belum pulang. Dan waktu itu memang belum zamannya ujaman HP itu udah ada, cuman Mas Trisno dan keluarganya Mbak Hesti awal-awal tahun 2000-an itu belum pada megang handphone. Itu masih barang yang sangat mewah pada waktu itu, apalagi di kampung gitu kan, belum tentu sinyalnya ada gitu. Nah,
itu bapak sama ibu tuh mulai khawatir. Ya Mbak Esti dengar dari dalam kamar, Pak, nanti kalau misal udah jam 10-an Trisno belum pulang, mending disusul aja Pak ke sana Pak, dijemput Pak. Barangkali ada apa-apa, kata si ibu gitu kan. Iya Bu, iya Bu. Nah bapak pun ya kayak gitu, dan Mbak Esti juga ikut khawatir. Keluarlah Mbak Esti, Bu, kenapa Bu? Trisno, Mas Trisno belum pulang, kata ibu. Oh, Mas Trisno belum pulang. Ya di situ Mbak Esti pun merasakan kekhawatirannya ya. Selama bertahun-tahun pacaran sama Lita, ini belum pernah Mas Trisno itu nggak tertib. Makanya itu tadi dibilang Mas Trisno tuh orangnya tertib banget. Jam 9 lebih pasti udah pulang ke rumah, meskipun nanti kadang keluar lagi main sama temannya gitu. Tapi setidaknya itu pasti kayak nunjukin, Pak, Bu, aku itu udah pulang dari Lita. Intinya seperti itu. Dan malam itu kok nggak pulang-pulang, akhirnya kan pada khawatir. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, sebelum nanti kelupaan, mau promo bawang goreng Nyai Wiji terlebih dahulu, mohon izin. Bawang goreng di sini yang muter-muter ini bawang goreng premium, bawang goreng tanpa campuran apapun, bener-bener ya bawang digoreng gitu ya, dari bawang berkualitas tentunya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Jangan lupa juga mampir di channel Lapak Horor. Terima kasih kawan-kawan yang udah mampir di sana. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Esti ini. Nah, malam itu ditungguin dengan resah gelisah sampai ya kurang lebih sekitar jam 10 lah. Nanti bapak bakalan nyusul ke sana. Ibu yang nggak kuat, jadi jam 10 kurang, Pak, kurang seperempat mungkin lah. Pak, udahlah Pak, susulin aja sekarang Pak, susulin aja. Perasaan ibu nggak enak, soalnya apa? Dihubung-hubungin, ibu itu mulai, aku tadi ngejatuhin gelas gitu ya, udah dihubung-hubungin ke sana, barangkali itu sebuah firasat atau apa gitu kan. Udah Pak, mending disusulin aja sekarang Pak. Iya Bu, akhirnya bapak pun ganti stylean ya, ganti pakaian, pakai jaket dan sebagainya. Baju pun ya baju yang rapi lah, soalnya kan bagaimanapun juga tujuannya itu ke rumah calon besan gitu. Jadi bapak pun kayak gitu sempat ganti pakaian dan sebagainya, 5 menit itu udah siap. Nah, Mas Trisno itu kan punya motor sendiri, sementara bapak itu juga ada motor sendiri, motor butut. Bapak pun pergi dengan motor tadi. Pak, hati-hati ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Akhirnya ke sana. Disamperin ke rumahnya Mbak Lita. Ke situ ya rumahnya itu udah nutup. Gak ada siapapun di situ. Loh kok rumahnya udah nutup begini? Bapak pun, aduh aku kalau misal pulang gimana ya? Nanti nggak dapat kabar, nggak dapat apa. Aku juga nggak tahu nyari Trisno di mana. Apa di tempat temannya? Ah kayaknya nggak mungkin. Ah udahlah, mending tak ketok aja. Permisi kata si bapak. Akhirnya ke situlah. Bapak udah malam ya, udah sekitar jam 10 malam. Ngetok-ngetok rumahnya Mbak Lita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka sama bapaknya Mbak Lita. Nah, iya Pak, ada apa katanya gitu kan. Pak, nuwun sewu, saya mohon maaf kata bapak. Ini saya datang ke sini nggak lihat waktu. Iya Pak, kenapa Pak, ada apa? Saya lagi nyariin Trisno belum pulang soalnya, kata si bapaknya. Trisno Pak, Trisno hari ini Lita dipanggil kan, Mbak Litanya pun belum tidur. Akhirnya Mbak Lita pun keluar dan Mbak Lita pun ngomong, Mas Trisno hari ini nggak main ke sini. Biasanya sih main, cuman udah tahu hari ini tuh nggak main. Lu nggak main ke sini berarti kemana ya? Waduh, ya Mbak Lita juga nggak tahu, keluarganya juga nggak tahu, ngubungin Mas Trisno juga nggak ada handphone atau apa ya, susah gitu kan. Akhirnya bapak pun nggak mau berlama-lama, permisi dan mau coba nyari ke teman-temannya yang bapak itu tahu. Akhirnya pulang dari rumahnya Mbak Lita ke sana. Pak, mau dibantuin nyari ndak, kata calon besan. Aduh Pak, ndak usah, udah malam katanya, biar saya aja sambil jalan pulang tak cariin, mungkin lagi lah mampir di mana, lagi nongkrong di mana gitu ya. Ya udah, akhirnya sudah kan. Si bapaknya Mbak Esti pulang ke sana, mulailah nyamperin satu persatu teman-temannya Mas Trisno. Disamperin di tongkrongan satu, Mas Trisno ndak ada. Tongkrongan kedua ndak ada. Di beberapa rumah yang mungkin Mas Trisno main ke sana, rumah pun dalam kondisi tutupan. Artinya Mas Trisno nggak ada di sana, nggak ada sepeda motornya juga.
Bapak pun mulai bingung. Akhirnya pulang ke rumah kan. Aduh, aku itu gak bawa kabar, tapi kabar yang gak menyenangkan begini ya. Kabar yang ngambang gitu, kabar yang kabur. Akhirnya ya sudah terpaksa ngomong kan sama ibu, Bu, Bapak udah ke sana ya. Mulai khawatir lagi ibu, Mbak Hesti gitu ya. Kemana ini anak ya, kemana ya? Sampai akhirnya Bapak pun minta bantuan sama tetangga di sebelah, namanya Wardi. Namanya Waridi. Nah, ini ngomong, Di, temenin saya, katanya. Loh, kemana Pak? Temenin apa? Temenin saya nyari Trisno. Ya udah Pak, gitu kan. Mau sekarang? Iya sekarang. Ya Bapak introduction dulu gitu ya, cerita. Ya Trisno kan biasanya jam segini pulang, ini tuh belum pulang, ditumben-tumbennya gitu ya. Dan ya ibunya itu khawatir gitu. Oh ya udah Pak, cariin. Akhirnya apa? Nggak tahu Waridi itu dapat insting dari mana Pak. Sampean udah ada rencana nyarinya di mana belum? Itu dia, Di. Aku bingung, Di. Nyari ke tempat temannya tadi sudah, nggak ada satupun di situ. Terus kemana lagi Pak? Saya nyari ke calon mertuanya. Kesana pun nggak ada gitu. Waduh, gimana ya Pak ya? Udah Pak, gini aja. Bapak tahu nggak jalur yang biasa dilewatin Trisno dari rumah ke sana? Ke rumahnya Lita. Iya tahu kan, jalur biasa, normal itu. Lewat jalur yang selatan, kata si bapaknya. Ya sudah Pak, kita coba cari di sana. Nyari di sana, Di, gitu. Iya Pak, kita coba aja cari di situ. Jalan tapi pelan-pelan aja Pak. Itu ndak tahu, Bapak pun bingung, Waridi itu tahu dari mana gitu ya, atau dapat insting dari mana kok ngasih masukan seperti itu. Jalanlah mereka, Waridi itu yang bonceng, Bapak itu yang nyetir. Dan akhirnya apa? Memang beneran jalan pelan-pelan. Terus apa? Di beberapa titik Waridi itu minta berhenti. Pak, berhenti sini. Berhentilah Bapak. Waridi itu turun, bawa senter dia. Itu nyanter-nyanterin kebun begini. Di, ngapain Di? Kata si itu, kata Bapak. Ya Pak, lagi nyariin Trisno Pak gitu. Lu kok nyariinnya di situ? Masa Trisno ngapain ke kebun gitu? Waridi pun nyengir doang, ketawa gitu ya, sambil garuk-garuk kepala. Terus udah Pak, lanjut lagi gitu ya. Akhirnya naik motor, lanjut lagi ke situ. Beberapa titik itu diperlakukan oleh Waridi semacam itu, sampai Waridi itu minta berhenti di dekat sebuah jembatan. Ada jembatan kecil di sana, Pak. Di jembatan depan berhenti ya. Emang ngapain? Di mau nyari di situ, Di? Iya Pak, saya mau nyari di situ. Bapak pun ini salah ngejak orang, pikir si Bapak begitu kan. Akhirnya apa? Sampailah di jembatan tadi, berhenti. Waridi pun turun, nyenterin ke sana, jalan terus apa? Berdiri di tengah jembatan, terus disenterin ke bawah. Nah, saat di situ benar-benar nggak disangka sama Bapak, Mas Trisno itu ada di bawah di sana. Motornya waktu itu belum kelihatan, cuman si Mas Trisno, Pak, sini Pak, Trisno, Waridinya gitu kan, teriak-teriak gitu. Bapak pun langsung lari, motor nggak distandarin, dilemparin begitu aja, ngedeket ke arah jembatan, memastikan iya bener itu di Trisno, Di. Ya Allah, kok Trisno di bawah di sana, kok di bawah jembatan seperti itu, kenapa ya Di ya? Bunuh diri kali Pak, kata si Waridinya begitu. Nanti disensor nggak ya? Ini ya, semoga enggak ya. Itu kali Pak. Masa ya ndak mungkin, katanya. Yaudah Pak, sampean di sini aja, sampean nyenterin. Saya turun ke bawah, kata si Waridi. Ya udah Di. Ya memang Bapak juga kalau misal ngangkat Trisno nggak kuat, akhirnya Waridi itu kan badannya kecil, cuman itu kuat gitu ya. Dia tuh biasa berkuliah lah gitu ya. Itu tuh badannya bener-bener kencang banget. Tetap turun cepet. Pertama digini-gini, masih hidup Pak, kata si itu. Alhamdulillah, kata Bapak, masih hidup. Yaudah diangkat ke atas. Akhirnya diangkat ke atas, digendong sama Waridi itu nyusurin pinggiran-pinggiran sungai gitu ya, dengan susah payah. Akhirnya sampailah di tepi jembatan di situ. Nah, begitu sampai di tepi jembatan, Mas Trisno itu kayak mulai sadar gitu kan. No, kamu ndak apa-apa, No. Pak, gitu kan, Pak. Ini siapa, No?
ini Waridi katanya. Wah iya bener. Nggak lupa kan? Itu kata ditanya, enggak aku nggak lupa. Berarti nggak apa-apa. No, kamu ada yang sakit nggak? Ya badanku pegel-pegel semua. Ada yang nggak bisa digerakkan nggak gitu ya. Dan semuanya alhamdulillahnya Mas Trisno itu normal. Nggak ada cacat patah tulang, retak tulang atau apapun. Kemungkinan seperti itu ya, karena nggak ada sakit yang dirasa berlebihan gitu. Memang ada lecet-lecet sedikit dan akhirnya, no, motor kamu mana? Ditanyakan. Duh, motorku di mana ya? Waridi itu bangun sebentar Pak. Dicariin dulu, tahu aja si Waridi. Wah ini motornya katanya begitu. Kamu bawain motornya Trisno ya? Iya Pak, nanti tak bawain pulang. Ya udah. No, kamu bonceng bapak. Iya pak. Akhirnya Mas Trisno diboncengin bapak. Waridi bawain motornya itu menyungsrep di semak-semak, jadi nggak kelihatan. Akhirnya dibawa sama Waridi, dibawa pulang ke sana. Bawa pulang geger lah gitu ya. Warga juga beberapa yang masih melek. Trisno kenapa? Dibawa ke rumah sana, ibu udah nangis-nangis. Mas Trisno kan lecet-lecet begitu. No, kamu apa yang terjadi? No, sebenarnya, no, kok bisa seperti ini gitu ya. Dan bapak itu menyimpan pertanyaan, Bu. Waridi itu aneh, Bu, kata bapak. Loh, aneh kenapa, Pak? Dari awal pencarian Trisno, itu nggak ada yang meleset si Waridi. Maksudnya gimana, Pak? Awal, Pak lewatnya jalur sini. Terus apa? Dia itu berhenti di beberapa titik, nyantar-nyantar ke kebun, nggak jelas lah atau apa. Sampai ujung-ujungnya, pengangguran banget si Waridi, nyanterin ke bawah jembatan. Loh itu Bu, nemu Trisno di bawah sana gitu ya. Kok bisa seperti itu ya Pak? Nah itu dia. Bapak itu curiga katanya. Curiga gimana Pak? Waridi yang melakukan. Loh, bisa jadi Bu seperti itu. Ya, tapi masa Waridi juga mau ngapain kayak gitu ya. Iya juga sih ya, Waridi mau ngapain ya. Sudahlah nggak ngerti, nanti kita tanya aja Trisno gitu kan. Mas Trisno pun setelah dibersihin gitu ya, mandi segala macam sampai jam 12 malam lah waktu itu, beberapa warga itu di sana meskipun nggak terlalu ramai, mungkin ada 5 atau 6 orang. Si Mas Waridi sendiri masih di sana, ikut bantu-bantuin gitu ya. No, mau beli ini enggak? Mau bikinin teh manis anget enggak katanya. Lah enggak usah Mas, ya udah tak bikinin gitu. Bilang enggak usah, malah ya udah tak bikinin. Ke sana ke belakang sibuk, baik banget sih Mas Waridi ini ya. Disuguhin, ini no. Bapak itu ngeliatin Waridi, terus Mbak Esti tuh ngeh gitu ya. Mbak Esti juga punya pemikiran yang sama dengan bapaknya, mirip-mirip seperti itulah. Ada apa sih ya dengan Mas Waridi gitu ya, dan akhirnya apa? Sudah Mas Trisno pun mulai bisa bercerita. Nah, akhirnya Mas Trisno pun cerita. Jadi gini Pak, tadi aku kesini, berangkat dari sini kan. Itu seperti biasa, ya lewat jalur itu tuh normal-normal aja. Pas di tengah jalan, Pak, saya itu dihadang katanya begitu. Loh, dihadang sama siapa? Nggak tahu, kayak orang, tapi itu hitam semuanya. Ada berapa? Ditanya begitu. Ada banyak, Pak. Ya sudah tahulah, aku nggak ngitung, Pak. Cuman kemungkinan ada 6 atau 7 orang. Ini mereka tuh berdiri di tengah-tengah jembatan semua. Bener-bener hitam semuanya, Pak. Ya udah, aku kan berhenti loh, ini mau apa? Aku mau muter balik ya Pak ya, takutnya itu kan orang jahat atau bagaimana. Aku mau muter balik, tapi mereka tuh larinya cepet banget Pak. Aku disergap katanya begitu. Nah begitu disergap, si Mas Trisno itu apa? Kamu dipukulin no? Enggak, aku udah dipukulin. Motorku tuh diambil Pak. Terus ya motorku tuh jalan sendiri ke sana. Busuk gitu, masuk ke dalam semak-semak. Akunya itu diseret-seret, dibawa ke bawah itu, ke bawah sungai, ke sana. Kamu diseret-seret. Iya diseret-seret. Kamu dipukulin atau enggak? Enggak sih Pak, aku cuman diseret-seret begitu aja. Nah, begitu sampai bawah, itu dia. Aku rasanya itu kayak dipukul, tapi yang enggak sakit banget. Cuman habis itu aku enggak inget apa-apa Pak, kata Mas Trisno. Kok bisa begitu sih? Tanya sama Waridi. Kamu tahu apa yang terjadi? Tahu Pak, kata si Wardi. Tahu, hebat ini orang gitu kan. Emang kenapa sih Akhirnya bapak kan ngomong ya, saya mau tanya katanya. Iya Pak, nanya apa Pak? Kamu itu kayak tahu banget masalahnya Trisno, ditanya begitu kan.
Yo iya Pak, memang aku tahu Pak. Kan tadi ngalamin sama Bapak. Bukan itu dari awal, dari Trisno itu belum ketemu. Kamu nganter, kamu boncengan kan sama saya dari sini, dan kamu itu nunjukin jalurnya lewat mana. Iya Pak, bener Pak. Terus kamu berhenti, sorot-sorot, senter-senter begitu. Iya Pak, seolah-olah tahu Trisno itu posisinya terjatuh atau apa gitu kan. Iya Pak, jawabannya si Waridi itu cuman iya begitu doang dengan polosnya ya. Terus ke sana ke depan, bahkan apa, kamu yang nyuruh berhenti di jembatan, dan kamu yang nyari, kamu yang nemuin di apa sebenarnya yang terjadi di. Mungkin kamu bisa cerita, kok kamu bisa tahu sebanyak itu, seolah-olah kamu itu udah mengetahui kalau Trisno itu posisinya di bawah jembatan sana. Mas Waridi pun mikir, ceritanya panjang Mbak katanya. Wah, cerita panjang. Panjang gimana, Di? Jadi Pak, aku itu lupa hari apa. Beberapa hari yang lalu, udah lama lah kata si itu. Beberapa hari yang lalu udah lama, maksudnya gimana, Di? Ya aku ndak inget Pak, tapi kayaknya udah lama. Jadi malam-malam waktu itu, si Trisno kan baru pulang tuh jam berapa, jam 9-an. Pulang ke rumah, aku kan lagi di depan. Ya Trisno nyapa gitu kan. Lepas Trisno masuk mungkin sekitar 5 menit lah. Ini datang beberapa orang. Pakaiannya tuh hitam-hitam semuanya. Siapa ini kok kayak maling gitu. Tapi ternyata itu bukan pakaian Pak. Orangnya tuh memang hitam-hitam semuanya gitu. Rambutnya itu ada yang panjang, ada yang botak kayak gitu kata si Mas. Duh, ini orang model apaan ya, temannya Trisno atau bukan? Mereka tuh datang ke sana, rombong-rombong. Ya tak tegur, tak sapa, Mas, nyari siapa gitu. Ditegur sama Mas Waridi. Satu orang itu mendekat, Pak. Saya lagi nyari Trisno, katanya begitu. Wah, nyari Trisno. Sampean kok pakaiannya begini, tak tanya begitu. Dia nggak jawab, Pak. Nyari Trisno mau ngapain? Trisno kan udah pulang, kata saya. Saya tuh begitu, kata si Mas Waridinya. Saya mau nyari Trisno. Emang sampean mau ngapain nyari Trisno gitu? Nah itu di situ diceritain Pak. Mau tak celakain, katanya begitu. Loh, mau dicelakain gimana? Dia diem aja pertama. Dan ya sudah, akhirnya kamu mau celakain Trisno. Mau celakain gimana? Ya tak tanya seadanya ya Pak ya. Dijawab Pak, kata si itu. Mau tak celakain nanti di jalan. Jalanan mana? Itu di jembatan sana, mau tak hadang, kata si itu ya. Mau dihadang. Emang Trisno lewat situ? Iya, Trisno lewat situ. Tak pikir-pikir lagi, aku belum ngeh Pak waktu itu. Ya jangan begitulah, paling tak bilangin begitu. Udah Trisnonya udah tidur sana, sampean pulang aja, pulang. Tak suruh begitu, akhirnya pulang lagi. Pergi dari rumah di situ Pak. Saya mau tidur itu mikir, itu siapa ya? Kok kayak orang jahat, kata si Mas Waridi. Terus kok Trisno mau dicelakain di situ? Emang Trisno ngapain? Oh iya, Trisno kan suka ngapel ke rumah pacarnya, ke Lita. Itu kan lewatnya jalan itu ya. Wah, berarti nanti mau diiniin di situ. Cuman itu dia Pak. Malamnya saya mikirin ya, pusing nyampe pusing. Tidur, keesokan paginya saya tuh lupa belas, tadinya tuh mau ngomong sama Mas Trisno, mau ngomong sama Trisno, cuman saya itu lupa sampai ya sekarang, sampai tadi, sampai-sampean itu minta bantuan katanya nyari Trisno belum pulang. Tak pikir-pikir lagi, oh iya jangan-jangan Trisno dihadang gitu. Ya sudah Pak, berdasarkan itu makanya tak cariin, katanya mau dihadang. Barangkali di hutan kan, di film-film begitu Pak. Nggak ada di sini, nggak ada. Oh jangan-jangan di jembatan nih. Itu nggak sengaja Pak ya, aku cuman ngikutin apa yang pikiranku bilang, itu seperti itu. Oh jadi gitu, kata si bapak kan. Iya Pak, kamu udah ngarang kan? Ya ngapain aku ngarang Pak, orang memang seperti itu. Tanya aja sama Trisno, emang yang nginiin aku no? Emang aku yang jahatin kamu? Bukan Pak. Bukan Mas Waridi. Mas Waridi orang baik, kata si Mas Trisno. Itu mereka ndak tahu siapa. Aku sendiri ngerasanya mereka itu bukan orang Pak. Karena ada sesuatu yang aneh. Jadi saat mereka itu megang ya Pak ya, aku itu justru nggak ngerasain apa-apa. Aku cuman badanku kayak ketarik-tarik, tapi aku nggak ngerasain kayak
aku dipegang atau bagaimana Pak. Itu yang aku rasain seperti itu. Bahkan diseret-seret sampai sana, sampai ke bawah sungai itu pun ya memang aku lecet ya Pak. Tapi harusnya lukanya itu lebih parah dari ini. Tapi kok aku lecet-lecetku cuman seperti ini doang. Nah, udah. Itulah yang aku yakin itu bukan orang Pak, kata situ. Nah, dari situ nanya lagi Bapak iseng, Dik, emang kamu tahu Dik pelakunya itu siapa? Tahu Pak. Hebat banget sih Waridi itu. Siapa Dik pelakunya Dik? Pelakunya ada Pak. Orang ini, kata si Waridi. Orang mana? Ini orang di kampung sini. Jadi ini orang ini itu suka sama pacarnya Trisno, katanya begitu. Terus apa? Ya kayak gitu, nyuruh orang, nyebutnya Waridi itu orang. Terus nyuruh orang, suruh iniin Trisno. Ya itu, orang-orang itu yang datang rame-rame itu, kata si Mas. Di kok kamu bisa tahu? Ya orang-orangnya cerita, kata si Mas Waridi. Orang yang itu, yang hitam-hitam itu, iya cerita, katanya. Cerita semuanya, aku tuh disuruh sama ini, disuruh. Lah kenapa kamu nggak ngomong dari awal, kata bapak kan. Ya orang aku tuh lupa, Pak, aku kan nggak pinter, kata si Mas Waridi. Emang kamu nggak pinter ya, ya bapak pun bingung gitu. Enggak loh, kamu itu pinter banget loh, Di. Aku kalau pinter itu aku udah jadi dokter Pak, gitu. Pada ngakak semuanya gitu. Iya ya, kalau pinter kamu jadi dokter ya dia. Iya yo, karena aku udah pinter ngarit sekarang Pak. Itu tapi udah ndak apa-apa, kata si Mas Waridi. Aku udah pinter Pak. Terus kamu tahu ada yang kenal di sini sama orang itu, disebutkan jelas namanya, nama anaknya siapa yang suka sama Lita gitu ya. Dan intinya itu untuk merusak hubungannya Mas Trisno sama Lita. Dan tapi pakai cara-cara yang seperti itu. Terus gimana di ini solusinya? Nah, kalau solusinya aku udah tahu Pak, ya sudah dibiarin aja. Yang penting Mas Trisnonya selamat. Cuman hati-hati aja Mas Trisno kalau misal ke sana ya merasa malam itu nggak puas dengan jawabannya Mas Waridi. Solusinya itu tadi. Bapak pun akhirnya nyoba nyari-nyari orang yang mengerti hal seperti itu. Intinya tuh kayak akhirnya Mas Trisno pun dipagerin atau apa kayak gitu biar nggak digangguin sama yang begitu-begitu lagi. Dan alhamdulillahnya kesana-kesananya semuanya itu lancar, semuanya itu baik-baik aja. Dan akhirnya mungkin memang jodoh juga gitu ya, Mas Trisno pun menikah sama Mbak Lita. Ya Mas Waridi mulai hari itu tuh wah, intinya jadi jagoannya lah. Nyampe Mas Trisno itu cerita ke keluarganya Mbak Lita, ya mereka nggak percaya, masa sih seperti itu? Iya bener, itu nggak tahu Mas Waridi itu unik orangnya tuh begitu ya. Orangnya tuh unik, orangnya tuh baik, kayak nggak punya perasaan, kata si Mas Trisno. Dia tuh nggak pernah marah, nggak pernah apa, mau diapa-apain itu ya cuman cengar-cengir begitu doang gitu ya. Dan ya seperti itu, ada satu kelebihannya tuh begitu. Orangnya itu jujur banget apa adanya, apa yang dia alami, yaitu yang dia omongin gitu. Enggak difilter, kata si Mas Trisno. Cuman, ya itu tadilah. Memang orangnya agak-agak gitu ya, agak-agak ya kurang sedikit gitu. Cuman orangnya itu menyenangkan. Dan ya alhamdulillah, itu tadi hubungannya Mas Trisno sama Mbak Lita itu lancar. Menikahlah mereka ya sampai sekarang alhamdulillah langgeng. Itu aja satu cerita dari Mbak Hesti di Magelang sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kriam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang belum memesan, ya ini baru ditunggu pesanannya maksudnya. Yang awal tadi ditunggu pesanannya sampai di rumah. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Jangan lupa mampir juga di channel Lapak Horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.